Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri. Amin keles. Orang Probolinggo amin aja masih pakai diajarin. Bu, ini anak-anak gadis semua ya. Neng, hello. Ya kasihan banget Pak Aliando dicuekin. Amin ya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du mah enggak pakai amin. Udah kenceng salah lagi. Hadratul mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para segenap gawagis, para sesepuh dan para pinisepuh, baik dari yang tertua sampai yang termuda yang sangat saya muliakan. Wabil khususil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, orang tua saya Al-Mukarram Al-Mukhtaram Abuya Bapak Ki Haji Syaifullah Arif Matta'anallah fituli hayati. Amin. Kita doakan semoga beliau biar selalu sehat walafiat, panjang umur, banyak duitnya. Al-Mukarram Al-Mukhtaram Agus Wafi Tabarani, Al-Mukarram Agus Haji Umar Maimun, Al-Mukarram sahabat saya Agus Faruk Zaini, dan yang baru saja tadi menyampaikan mau'izatul hasanahnya di hadapan kita semua, guru saya, orang tua saya Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ki Haji Miki. Kita doakan semoga dimanapun beliau berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Serta para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana dengan berkat karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita bisa dapat hadir, kita bisa dapat berkumpul dengan keadaan sehat alhamdulillah. Kita berdoa semoga kita khususnya yang hadir pada saat ini termasuk dan tergolong daripada hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Amin.
Amin ya Rabbal. Dan kita berdoa semoga nih kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang belum pergi ke Mekah ke Madinah, mudah-mudahan biar cepat-cepat pergi ke Mekah ke Madinah, bisa wukuf di Arafah, mabit di Mina Muzdalifah, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Habis itu kita jalan-jalan ke Jeddah, balik lagi ke rumah. Amin. Bisa beli sawah, punya harta melimpah, punya mobil mewah, punya rumah megah, nih punya istri cantik solehah, namanya Siti Marfuah. Jadi mantunya lurah, insya Allah mati dalam husnul. Amin ya Rabbal. Salawat beriring salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita revolusi Islam, pendobrak kebatilan, Rasul pilihan, Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, yang telah menuntun dan membawa kita semua umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dan dengan berkat perjuangan baginda Rasul yang tadinya kita semua tidak mengenal mana itu yang hak dan mana yang batil, kita jadi tahu mana itu yang benar dan mana yang salah. Ini semua adalah berkat perjuangannya daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh, kurang keras, waghfir Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Tangannya diangkat, amin. Amin tazakuri jiranin bidhi salami mazajta dhab anjara min muqnatin bidami ya Rabb. Ayo yang sini lebih keras lagi Pak, biar lebih semangat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabb. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu yang sangat saya muliakan. Pak, emang kalau ngaji mah enggak di Jakarta, enggak di Probolinggo, emang enakan sama yang perempuan. Kalau perempuan dipanggil sekali langsung nyaut dia nih. Coba kita panggil ibu-ibu. Bu, Pak.
Jadi sebelum saya ini ceramah, saya pengen nanya terlebih dahulu, kira-kira boleh apa enggak? Boleh banget apa boleh aja? Cius miapa. Saya pengen tanya, tapi tolong please jawab yang jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Saya pengen tanya nih semua hadirin dan hadirat yang hadir pada saat ini, cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Rasulullah? Cinta enggak sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Cinta enggak sama Al-Quran? Cinta enggak sama saya? No. Yang bilang cinta nenek-nenek. Kalau kita Pak ngomongin cinta, ngomongin sayang itu mah gampang banget, bener gak Neng? Tinggal ngomong cinta, tinggal ngomong sayang. Tapi cinta dan sayang ini Bang, Pak, diperlukan dan dibutuhkan pembuktian dan pengorbanan, bener gak Neng? Tadi kalau kita ini semuanya mengaku cinta kepada Allah, seharusnya kita buktikan dengan cara kita selalu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau kita ini sebagai hamba, sebagai abdun, sudah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bersyukur kepada setiap pemberian nikmat dari Allah, selalu menjaga tali persaudaraan, tali silaturahim, insyaallah hamba Allah yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, Allah janjikan hamba Allah yang seperti itu akan bakal dimasukkan ke dalam surga. Nih yang di samping nih, bapak-bapak, abang-abang pengen gak masuk surga? Yang di depan nih pengen gak masuk surga? Jangankan kita Bu, orang yang ibadah, orang yang gak ibadah juga, kalau kita tanya pengen surga atau neraka, pasti dia langsung jawab pengen masuk ke dalam surga. Contoh gampang begini nih, abang-abang kenal gak sama maling? Kenal. Maling, kenal maling? Coba nih ntar kalau ibu ketemu maling di jalan misalkan, coba malingnya ibu tanya, Ling, ente pengen surga apa neraka Ling? Pasti maling juga pengen masuk ke dalam surga. Kenapa setiap orang kalau ditanya pengen surga atau neraka, langsung dia jawab pengen masuk ke dalam surga? Ternyata Bu, subhanallah, di dalam surganya Allah itu Pak serba indah, serba nikmat. Segala apapun yang kita mau, segala apapun yang kita inginkan di dalam surganya Allah udah ada. Kepengen jeruk, tinggal sebut ruk, nggak pakai je lagi, langsung ruk. Kepengen apel, tinggal sebut pel. Kepengen rambutan, tinggal sebut but aja. Jorok banget. Itu mau kemana sih nih kita wilih? Bu, mau kemana Bu? Nih kita wilih. Pokoknya yang lain jangan ada yang bangun dulu ya, ntar kalau mau pulang setelah karena afdolnya ngaji pulang setelah karena kalau kita ngaji nih seperti ini, dosa-dosa kita Allah angkat, Allah buang semua. Dibuangnya kemana? Dibuangnya kepada orang pas waktu ngaji terus pulang duluan. Enggak, mau ke belakang, mau pipis.
Sampai mana tadi Bu? Rambutan. Pendek kata, segala apapun nanti di dalam surganya Allah yang kita inginkan, yang kita mau udah ada. Apalagi nanti nih bagi kaum pria nih semua nih yang masuk ke dalam surga. Amin. Ntar Pak, kita kalau udah masuk dan berada di dalam surganya Allah, kita dikasih teman tidur di dalam surga. Teman tidur kita Pak cantiknya luar biasa, cetar membahenol, jenenge bidadari. Kenal gak sama bidadari Pak? Kenal. Ya. Ini Bu yang namanya bidadari, subhanallah Pak, cantiknya luar biasa. Itu bidadari, dia punya bola mata nih, kecil enggak, gede enggak. Lalu nih Bu, bidadari dia punya hidung, hidungnya mancing. Hidungnya mancung. Bibirnya seperti buah delima dibelah 4. Kenapa dibelah 4? Sebab kalau dibelah 2 neng kegedean. Kalau kegedean jadinya doer. Masa bidadari doer? Mohon maaf yang doer jangan tersinggung. Lalu Pak nih bidadari dia punya pinggul gitar Spanyol. Betisnya bunting padi. Beda kayak betis ibu-ibu di sini. Di sini mah betisnya knalpot bajai. Pas digaruk-garuk ngebul ya. Di surga Pak enggak ada yang ngebul-ngebul. Semuanya serba indahin. Tuh bapak-bapak masuk surga dikasih teman tidur namanya bidadari yang cantiknya amat sangat luar biasa. Adapun bagi ibu-ibu nih, ada ibu-ibu banyak. Bu, hello, Bu. Ya nyautnya nggak enak banget. Dalam gitu ya, Bu. Woi, ntar nih bagi ibu-ibu masuk surga, ibu nih bakal dirubah lagi oleh Allah menjadi perawan. Amin keles. Ya Allah. Dari tadi alian doa nggak ada yang ngaminin. Percaya nggak Bu jadi perawan lagi Bu? Percaya nggak? Kalau masih ada yang kurang percaya, ayo kita buka lagi Pak Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alnahunna abkara. Kata Allah di dalam Al-Quran, kami jadikan wanita-wanita yang masuk surga itu perawan semua. Amin. Di surga enggak ada nenek-nenek, berarti nenek-nenek enggak masuk surga. Kasihan deh lo. Kata nenek-nenek, sialan tuh Ustadz katanya. Saya dibilang gak masuk surga. Oh, saya pernah Bu ceramah begini Pak. Itu di Riau. Tahu Riau? Dari Banyuwangi ke kiri. Saya pernah ceramah begini di Riau. Saya bilang nenek-nenek gak masuk surga. Ada nenek-nenek Pak, kusel banget sama saya. Itu nenek-nenek langsung bangun pengen pulang, ngeliatin sayanya nggak enak banget mukanya. Saya bilang dari sini, Nek, berhenti Nek, duduk lagi Nek.
Oh, itu nenek-nenek kaget. Terpaksa dia berdiri, enggak pulang, tapi sambil ngeliatin saya, masih ngeliatin saya. Mukanya Pak tetap kagak enak banget. Saya bilang, "Nek, sabar Nek, slow only." Saya bilang, "Nek, sabar, tenang, saya ngomong masih koma belum titik." Jadi Pak nih, walaupun di dunianya sudah jadi nenek-nenek, karena dia rajin beribadah kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, selalu bersyukur kepada setiap pemberian nikmat dari Allah, selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu nih nenek, semasih ada suami nenek misalkan selalu baik, selalu nurut, selalu patuh, selalu manut kepada perintah suami nenek. Besok ketika nenek masuk ke dalam surganya Allah, nenek bakal dirubah lagi oleh Allah jadi perawan puas. Air air Cong, air Cong. Cong, susu. Jangan susu nenek-nenek. Udah kadaluarsa. Wah, itu nenek-nenek langsung nyengir, senyum, ketawa. Hehehehe. Alhamdulillah. Jadi misalkan nih yang di dunianya umurnya udah 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tahun ke atas, masuk ke dalam surga, umurnya dirubah lagi. Berapa? Yaitu menjadi sweet 17. Piro sweet 17? 17. Ibu-ibu dulu umur 17 tahun, dilihat dari mana aja masih asik, masih bohai, masih demplon. Cuma sayang dulu. Kapan Bu? Mbien. Bahasa orang Probolinggonya apa tuh dulu? Labe. Bener Pak? Lab apa? Labe. Apa Pak? Lambe. Kapan Bu? Bien. Dulu ibu-ibu umur 17 tahun dilihat dari mana aja masih cantik, masih bohai. Coba kalau udah jadi nenek-nenek, kan serba salah tuh nenek-nenek. Kadang-kadang nenek-nenek pakai bedak dipoles pipi kanan, yang kiri peot. Tapi entar nenek susu nggak apa-apa dah, itu juga nggak apa-apa, biarin dah. Jauh-jauh dari Jakarta cuma kasih air teh doang. Susu masih panas, ada arema, salbut. Entar nih ibu kalau udah masuk berada di dalam surganya Allah, tuh muka ibu nih yang biasa di dunia suka dipakein bedak, di surga nggak usah pakai dibedak-bedakin lagi, nggak usah pakai dimaskerin lagi, nggak usah pakai ditotok wajah lagi, nggak usah pakai buka aurat lagi, nggak usah pakai disulam-sulam alis tuh, nggak usah. Karena kenapa? Karena semua wanita di dalam surganya Allah sudah cantik semuanya. Biarin, gak ada yang amin. Ulang sekali lagi
Belum. Karena semua wanita di dalam surganya Allah sudah cantik semuanya. Nih kelihatan calon-calon penghuni surga semua, wajahnya terang semua. Nih apalagi yang paling depan nih. Kenapa terang? Kena lampu. Dan ini adalah merupakan janji langsung dari Allah, Pak. Kalau janji Allah itu, Bu, pasti beda dengan janji politik. Kalau janji politik misalkan 1 ditambah 1 bisa menjadi 4, 2 ditambah 2 bisa menjadi 10. Tuh janji politik. Tapi kalau janji Allah ini adalah merupakan janji yang pasti bagi setiap hambaku yang beriman, bertakwa kepadaku dimanapun dia berada. Allah janjikan bakal Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Mohon maaf kalau bisa tukang sound system gak usah pakai dikecilin, Kang, gedein aja. Ngaji dikecilin, giliran dangdutan main gede-gedean loh. Bukannya apa-apa, Bu. Kemarin saya baru pulang dari Lampung 3 hari, balik ke Jakarta, berangkat lagi ke Lampung. Jadi kayaknya ini angin masuk angin. Jadi suaranya agak serak-serak becek dikit. Serak-serak becek. Serak-serak becek. Serak-serak becek. Ya tetap aja dipelanin, gak dikencengin. Naikin lagi dikit, Bang. Cek. Dah segini aja cukup. Kemarin baru balik dari Lampung lagi. Sekarang malam ini ada di Probolinggo. Besok saya udah berangkat lagi ke Papua. Dari Papua berangkat lagi ke Hong Kong 3 hari. Wih. Dari Hong Kong langsung berangkat ke Bali. Dari Bali langsung OTW lagi ke Lombok. Dari Lombok meluncur lagi ke Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan balik lagi ke Aceh. Dari Aceh balik lagi ke Banjarmasin. Itu juga kalau ada yang ngundang. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu yang sangat saya muliakan. Bu, ngajinya sampai jam berapa kita? Tadi saya bisik-bisik sama Mbah Yai Arif, katanya ngaji di pesantren Ummul Qura ini sekarang insya Allah selesai jam 3 pagi. Sanggup? Sanggup? Ibu sanggup, saya enggak. Tuh janji Allah. Atau sebaliknya, Pak, bagi setiap hamba Allah nih yang tidak taat kepada perintah Allah, tidak menjalankan sunnah Rasulullah, tidak bersyukur kepada setiap pemberian nikmat dari Allah, lalu nih yang selama hidup di dunianya itu kerjaannya sukanya ngomong-ngomongin orang. Di sini ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Insya Allah nggak ada. Amin. Yang di dunianya ini suka menfitnah orang, suka menfitnah saudaranya, suka menfitnah tetangganya, suka menfitnah sanak familinya, apalagi sampai memutuskan tali silaturahim. Hamba Allah yang seperti itu, mohon maaf, akan bakal dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Kalau di neraka itu, Pak, serba nggak enak, beda jauh dengan tadi yang kita bicarakan di surga. Di neraka itu, Bu, nih nggak ada teh. Di neraka tidak ada Coca-Cola. Di neraka tidak ada Sprite. Di neraka tidak ada Fanta.
di neraka tidak ada makanan yang kita lihat pada saat ini. Di neraka itu Pak, cuma ada darah dan nanah dicampur dengan air timah yang masih mendidih. Bayangin, 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 bayangin. Udah dibayangin. Yang menjadi pertanyaan besar, dari mana Pak itu darah dan nanah berasal? Ada yang tahu? Nih, saya kasih tahu dikit bocorannya. Tapi sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata Pak, itu darah dan nanah keluar, itu darah dan nanah berasal dari kemaluan wanita tunasusila alias perek-perek bin badak-badak dua cula. Apa Neng? Emang kenal sama perek? Ini mau kemana sih Riki Harun Gus? Bu, itu darah dan nanah ngelocor dari kemaluan. Bukannya netes. Kalau netes itu Pak cuma dikit, tes. Tapi ini ngelocor. Itu darah dan nanah sampai mengalir di sebuah danau yang ada di dalam neraka, namanya Guttah. Lalu untuk apa itu darah dan nanah? Yaitu untuk orang-orang yang semasa hidup di dunianya itu yang suka mabok kan. Lemes banget. Saya lagi kurang sehat, saya semangatin Bu. Masa kan yang suka mabok. Tapi alhamdulillah saya lihat di sini nggak ada yang mabok-mabokan. Alhamdulillah. Kita patut bangga sama Mbah Yai Romo Arif. Tepuk tangan untuk beliau. Nih, yang semasa hidup di dunianya yang suka ngedrink, tahu ngedrink, minum-minuman, yang suka ngefly, yang suka ngeboat, yang suka tripping, yang suka giting, yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonye, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, Chivas regal, wine red, wine white, Baileys, Jack Daniel, topi miring, topi nenclek. Besok pada hari kiamat minumnya darah dan nanah dicampur dengan air timah yang masih panas, air timah yang masih mendidih. Apalagi kita nih di zaman sekarang ini Pak, cukup prihatin dengan pergaulan anak muda, anak mudi di zaman sekarang ini. Makanya kita patut bangga nih, ada santriawan santriawati di pondok pesantren Ummul Qura ini yang insya Allah kedepannya mereka ini bakal menjadi generasi-generasi penerus agama bangsa kita semua. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah susu datang. Susu asli apa enggak ini Kang? Asli, bukan nenek-nenek kan? Soalnya saya takut Pak, kemarin tetangga saya nikah sama nenek-nenek Bu, belum dapat seminggu udah mati. Pas diselidiki emang kenapa? Minum susu basi. Prihatin kita dengan anak muda, anak mudi di zaman sekarang ini.
Makanya kalau kita lihat di zaman sekarang ini jarang banget ada anak muda yang pinter ngaji. Bener gak? Jangankan ngaji, kadang-kadang disuruh azan keder. Disuruh azan keder. Nih neng-neng nih semua yang kerudung pink, mau nggak denger ajannya bocah keder? Mau nggak? Bapak-bapak mau dengar? Nih dengerin Pak, contoh azan keder. Hayya 'alas salah, Allahu akbar. Hayya 'alas salah, ujung-ujungnya akbar. Akhirnya nih neng Pak Haji yang mau jadi imam dengar azan keder kayak begitu Pak, kesel banget, jengkel banget, langsung loncat nih Pak Haji ke pengimaman. Setelah udah sampai di pengimaman, Pak Hajinya nanya, siapa yang azan tadi? Kebetulan yang azan namanya Udin. Ada yang namanya Udin? Banyak. Apes ente Din? Itu Udin dipanggil sama Pak Haji, Din, kanna. Begitu kan ya? Din, ta'al. Din, came here. Din, kadia. Din, meriki. Din, sini Din, sini. Ini Udinnya nyamperin Pak Haji. Ada apa Pak Haji? Kamu yang azan Din. Pak Haji. Kok tadi Din saya dengar kamu azan hayya 'alas shalah diakhiri dengan akbar. Lalu apa Pak jawab si Udin? Si Udin ngejawab dengan tenang dan santai sambil melototin matanya Pak Haji. Apa kata si Udin? Kenapa Pak Haji? Masalah buat lo. Songong banget tuh Udin. Akhirnya nih Pak Hajinya makin kesel, makin jengkel sama si Udin. Udah Pak Hajinya langsung aja jadi imam. Cuma sayang pas ketika jadi imam, kejengkelannya sama si Udin kebawa pas waktu jadi imam. Jadi imam jengkel, kesel kan jelek banget ya Bu ya. Udah gitu Pak Hajinya langsung aja nih Pak jadi imam. Takbir, Allahu Akbar. Terus Pak Hajinya baca surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus Pak Hajinya Pak nih baca surah yang kedua, dibaca sama Pak Hajinya surah Al-Kafirun. Tahu surah Al-Kafirun neng? Bagaimana bunyinya? Qul ya ayyuhal. Surah Al-Kafirun kan Bapak Ibu tahu sendiri, banyak banget perapatan nanya. Banyak Bu orang baca surah Al-Kafirun bisa pergi nggak bisa pulang. Keder di situ-situ aja Pak. Dibaca nih surah Al-Kafirun sama Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abad wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abad wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma abad
wala antum abiduna ma'a wala ana abidum. Keder Pak Hajinya. Pak Hajinya ngomong dalam hatinya, ini kok dari tadi saya baca surah wala ana wala antum, apaan lagi ya. Kasihan banget Pak, mana yang jadi makmum di sop pertama aki-aki semua. Ada tuh aki-aki yang kaki udah gemeteran kenceng banget. Akhirnya nih aki-aki nyeletuk dari belakang, udah kebangetan kesel, udah kebangetan jengkel. Apa kata aki-aki di belakang? Woi imam, lakum goblok. Kata imam dalam hati, oh iya lakum, diterusin lakum sama imam. Lakum dinukum waladdallin. Kata si Udin di belakang, woi kok kita amin 2 kali katanya. Kata temannya Udin si Mamat, Din, lu kok sholat ngomong aja sih Din. Kalau sholat ngomong mah batal kali katanya. Ada si Ucok, ada Ucok di sini. Si Ucok lagi khusyuk-khusyuknya di belakang, akhirnya tergoda juga sama si Udin sama si Mamat. Apa kata si Ucok di belakang? Untung sih gue diem aja. Ya Allah, hancur. Tuh zaman sekarang udah azan keder imam, kan makmum juga jadi ikut-ikut keder. Lalu supaya kita ini biar nggak keder, kita harus bagaimana dan seperti apa? Nih di sini banyak para alimil ulama, banyak kiai. Jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para insya. Sekarang ini Bang Pak udah banyak nih, udah banyak kejadian seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasul 14 abad tahun yang lalu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata begini, sayatiz zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Allahnya biar kompak dong. Allah. Ntar saya baca hadisnya dulu. Allahnya biar kompak, biar semangat ya, biar makin Islam, syiar Islam di sini. Allahnya sambil kita angkat tangan yang kanan, kita genggam begini Pak. Terakhir kita menyebut asma Allah yang agung, kita buang untuk ngebuang segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Nih saya contohin dulu begini. Allah. Bisa nggak nih? Itu kita niatkan untuk ngebuang penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Insya. Ayo kita ingat-ingat kita punya penyakit apaan aja di dalam diri kita. Kita buang sekarang bareng-bareng dengan kita menyebut asma Allah yang agung. Nih saya contohin sekali lagi. Allah. Bisa nggak Pak? Bisa. Ini neng-neng ibu-ibu bisa Bu? Coba kita tes ya bareng-bareng. Bukan buat saya, buat kita semua untuk ngebuang penyakit kita bareng-bareng. Setuju nggak nih? Makanya Allahnya biar semangat, biar kompak, sambil angkat tangan kanan digenggam. Itu pas ketika kita menyebut asma Allah, kita ingat-ingat Allah untuk ngebuang penyakit cuma buangnya jangan ke sini ya Bu, ke sono kemana gitu ya. Oke? Siap? Sayatiz zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Ya penyakitan semua.
Ini sabda baginda Rasul, padahal beliau ngucap ini udah 14 abad tahun yang lalu. Sekarang kebukti, bener gak? Orang pada jauh pada ulama, males ngedeketin kiai, males ngedeketin ahli-ahli fikih. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa kita ini sekarang banyak sekali musibah yang Allah turunkan kepada negeri ini. Summa na'udzu billahi min. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu yang sangat saya muliakan. Makanya mudah-mudahan nih anak-anak kita, keturunan-keturunan kita kelaknya, wabil khusus kepada santriawan dan santriawati di Pondok Pesantren Ummul Qura ini, mudah-mudahan rasa sayang dan cinta kita kepada murabbir ruh kita, kepada kiai kita, kepada ulama kita semakin meningkat. Amin ya robbal. Itu mau kemana lagi? Soimah Arab nangendi Soimah. Pokoknya kalau ada yang bangun kita liatin lagi bareng-bareng ya. Soimah mau kemana sih? Mau pipis ya? Hati-hati bu, kalau pipis permisi dulu. Kan kalau kita ngaji fikih begitu, bener gak? Kalau kita pengen pipis permisi dulu pak. Pipis nggak boleh di lubang yang ada binatangnya, bener gak? Takutnya ada semut sama kecoa lagi rapat pemilihan Bupati Probolinggo. Terus pipis pak nggak boleh di bawah pohon yang berbuah. Misalkan kita pipis di bawah pohon rambutan, takutnya rambutannya kita makan beda rasanya. Jadi rasa apa? Terus pipis nih kagak boleh madep ke kiblat. Pernah ada teman saya bilangin, bro, ente nggak boleh pipis madep ke kiblat. Dia protes, Jack, emang gue pipis madep ke kiblat, cuma gue bengkokin ke kanan. Udah jangan dipikirin. Hadirin hadirat, gara-gara Soimah sini jadi bahas gituan. Para bapak, para ibu yang sangat saya muliakan, mudah-mudahan nih anak-anak kita yang pesantren di sini Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada perintah Allah dan Rasulnya, juga berbakti taat kepada ibu handa dan ayahandanya. Amin ya robbal. Karena setiap orang tua pak pasti sangat menginginkan dan mendambakan mempunyai anak yang soleh-solehah, bener gak? Walaupun bapaknya nih bajingan kelas kakap, nggak mau kalau anaknya juga jadi bajingan kayak bapaknya. Mohon maaf, bener gak pak? Jangankan kita nih manusia biasa, dulu aja bu, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini pak lama tidak dikasih anak, lama belum dikasih keturunan oleh Allah. Lalu Nabi Ibrahim ini bu, setiap malam beliau selalu berdoa, beliau selalu bermunajat, beliau selalu memohon dan meminta kepada Allah. Apa yang Nabi Ibrahim pinta kepada Allah? Di dalam doanya Nabi Ibrahim pinta kepada Allah begini, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepada kami semua keturunan-keturunan putra putri yang soleh dan sebab pak kalau kita punya anak soleh, insya Allah tuh anak pinter. Punya anak pinter, mohon maaf, belum tentu bisa menjamin dia jadi soleh. Benar apa enggak pak? Kadang-kadang orang kalau cuma pinter doang tapi pinternya kebelinger,
kadang-kadang tuh orang pinter yang semacam itu kerjaannya sukanya ngepinter-pinterin orang melulu. Bener apa enggak? Kadang-kadang tanah udah dijual, dijual lagi sama dia. Padahal udah dipesan banget Pak sama bapaknya, Cong, itu tanah yang di belakang rumah jangan dijual ya Cong ya. Anaknya nurut banget, soleh banget. Iya Pak, Cong kagak bakal jual tuh tanah yang 2000 meter yang di belakang rumah. Anaknya nanya, emang kenapa Pak tuh tanah nggak boleh dijual? Bapaknya jawab, lah tanah orang goblok. Tapi kalau punya anak soleh nikmat luar biasa Pak. Nih ketika anak-anak kita yang pesantren di Ummul Qura ini, setelah dia belajar malam, dia bangun tengah tidur, bangun tengah malam, sujud di hadapan Allah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah, mentakarubkan dirinya kepada Allah. Setelah itu nih anak yang soleh ini, dia angkat kedua tangannya, dia tidak lupa mendoakan ibunda dan ayahandanya. Benar gak Pak? Oleh karenanya itu, ayo kita bareng-bareng, kita angkat tangan semua, kita doain ibu dan bapak kita bareng-bareng. Angkat tangan. Soimah, udah pipisnya. Soimah habis pipis seger banget. Karena Pak, suara pipis itu beda-beda. Kalau pipisnya perawan begini nih, seprit, masih kenceng. Kalau janda beda lagi, Coca-Cola. Nenek-nenek beda lagi, nenek-nenek aqua. Tahu kalau itu makanya Coca-Cola dah. Ayo kita angkat tangan, kita doain ibu bapak kita bareng-bareng. Ayo, angkat tangannya semua, kita ngedoain ibu bapak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wali wa. Amin ya Allah ya Rabb. Sekali lagi, Rabbi ghfirli wali walidayya warham. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, amin, dan dosa ibu dan bapakku. Sayangi mereka ya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Ya Rabbal. Nih Pak Bu, doa anak yang soleh, doa anak yang soleha. Yang menjadi pertanyaan besar, kenapa nih anak yang soleh ini dia selalu berdoa dan mendoakan ibunda dan ayahandanya? Karena anak yang soleh itu dia sangat tahu dan sangat paham betapa besar jasa-jasa ibu dan bapaknya. Terutama nih jasa pengorbanan seorang ibu, jasa pengorbanan seorang emak, jasa pengorbanan seorang bunda, jasa pengorbanan seorang umi yang amat sangat luar biasa, yang udah melahirkan kita ke alam dunia. Coba Pak nih kita tanya sama ibu-ibu, Bu, ya udah pada lemes ya Bu ya. Kalau udah pada lemes ngantuk, insya Allah ceramahnya nggak lama lagi, 5 menit lagi selesai. Bu, jadi ibu capek apa enggak?
Capek banget ya Bu ya. Jangankan pas waktu melahirkan, baru ngidam aja. Orang Probolinggo ngidam itu apa Pak? Ngidam sama kali ya, pengen sesuatu gitu ya, ngidam pentol. Baru ngidam aja nih ibu-ibu udah capeknya luar biasa. Kan kita tahu Pak, kadang-kadang ibu-ibu lagi ngidam pagi-pagi pengen makan mangga muda, pengen ngerujak, ada nggak yang kayak begitu? Kadang-kadang ibu-ibu lagi ngidam dikasih duit 10 juta enak. Ada nggak di Probolinggo yang begitu? Bapaknya baru dapat rezeki 10 juta, ibunya lagi ngidam dikasih duit 10 juta, ini mah uang 10 juta. Belum lagi pas ketika pembukaan terakhir, Masya Allah. Ketika nih ibu-ibu udah hamil 9 bulan ingin pembukaan terakhir, dia lari-lari datang ke rumah sakit bersalin sambil megangin perutnya ya Bu, sambil teriak-teriak, Pak, ya Allah Bang, ya Allah Bang, ya Allah Bang, ya Allah Bang. Lobang. Bayangin aja gimana itu ibu-ibu nggak teriak-teriak pas ingin melahirkan. Bayangin masuknya 3 on, keluarnya 4 kilo. Ada 3 on Bu. Ya udah jangan dipikirin. Punya suami saya berapa on ya. Lalu pas ketika orang baiknya sudah lahir, sudah berojol ke alam dunia, apa pernah Pak kita melihat seorang ibu lalu berkata kepada anaknya, nih Neng, gara-gara kamu nih lihat emak berapa jahitan nih. Pernah ngomong begitu Bu? Enggak pernah. Pasti langsung disayang-sayang. Apa yang keluar dari mulutnya pertama, dari mulut sang ibu? Ya Allah, alhamdulillah, anak saya sudah lahir dengan selamat. Hilang semua rasa capeknya, hilang semua rasa sakitnya melihat anaknya terlahir dengan selamat. Inilah kasih sayang dan cinta seorang ibu terhadap anak. Anaknya sudah lahir ke alam dunia. Kan setiap ada anak, ada bayi alias ada orok yang baru lahir ke alam dunia, itu kan harus diazanin, bener gak Bu? Diazanin di kuping sebelah kanan dan diikomahkan di kuping sebelah kiri. Cuma saya pesen nih buat orang sini, mobil khusus orang kampung Keropak Bantaran, saya pesen bagi bapak-bapaknya, Pak, ntar kalau ngazanin anak bayi, ngazanin orok, azannya biasa-biasa aja. Ya Pak ya, ya Pak ya, ya Pak ya. Jangan kayak teman saya Bu. Teman saya ini Kori. Ini teman saya yang Kori ini Bu, dia baru tumben punya anak pertama, karena terlalu senang kebangetan girang, ngazanin anaknya, Masya Allah, azannya pakai ala Mekah, kan kenceng banget ya Pak. Udah gitu ditompok di kuping sebelah kanan. Ngerti nggak ditompok? Orang sini ditompok tuh diapain Pak? Dideketin. Bahasa orang sininya diapain tuh Bu? Ditompok. Nih saya contohin ya, Jong, sini Jong. Kan nah Jong. Wah, insya Allah ini dari kelihatannya dari postur bodinya, insya Allah jadi Presiden Republik Indonesia.
Ini nih yang di sini nih yang pakai peci hitam, pecinya diginiin rambutnya kelihatan, insya Allah jadi gubernur di Probolinggo. Nah ini yang sebelahnya nih yang endut nih, insya Allah jadi penggali kuburan. Azannya ditompok nih, ditompok tuh kayak begini nih ditompok nih tuh, ditompok tuh diapain Pak di sini Pak? Disemak apa? Tokoto ditokotoin Bu, begini Bu. Dideketin nih begini, dideketin tokoto. Ini yang azan temen saya iya tokoto. Ya Allah, ini ngapain lagi anak alay kesini? Bu, yang azan temen saya azannya azan Mekah, ngazaninya di tokoto, dideketin, azannya azan Mekah. Yang azan teman saya Bu, yang azan teman saya qori. Sini dulu. Azannya azan Mekah. Dengerin ya Bu, azan Mekah, ngazaninya di tokotoin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dipegang sama ibunya, ya Pak, biru mati tuh anaknya. Lagian ngazaninya kekencengan. Di tokotok boleh, cuma jangan kenceng daya. Begini nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ente udah mandi belum sih? Makasih ya, Jong. Bu, azannya biasa-biasa. Setelah nih orang baiknya sudah diazanin di kuping sebelah kanan dan diikomahkan di kuping sebelah kiri. Terus ini anaknya baiknya diapain lagi sama ibunya? Dibedong. Nah ini dibedong diapain lagi nih? Dibedong. Nih saya contohin lagi ya, mau? Dibedong itu diapain Pak? Dikuduin Bu. Dibungkusin, buntel biar enggak kedinginan, biar enggak digigitin kebo. Setelah nih orang baiknya sudah dibedong sama ibunya, langsung nih oroknya ditimang. Nimangnya enak banget kayak orang keropak. Anak raja. Walaupun bapaknya tukang ojek. Belum pernah Pak saya dengar ibu-ibu nimang orok, nimang anak begini. Anak tukang ojek. Di Probolinggo ada ojek apa enggak? Banyak. Tapi enggak apa-apa Bu. Mungkin nih ibu ada mungkin yang suaminya misalkan pekerjaannya ngojek, bilang sama suami ibu begini, papa ngojek manggil papa, keren bingit.
Bapak, walaupun nih bapak pekerjaannya ngojek, berpenghasilan cuma dapat sedikit, enggak apa-apa Pak, terusin Pak ngojeknya, dapat dikit, yang penting daripada papar koruptor kita di atasan sana punya uang banyak, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai ada yang bermiliar-miliaran, akan tetapi itu adalah uang haram alias uang hasil korupsi. Jadi mendingan walaupun sehari cuma dapat 7 juta, yang penting halal. Ada orang sini ngojek sehari dapat 7 juta Pak. Kalau di Jakarta tuh di tempat saya udah banyak orang ngojek sehari dapat 7 juta. Jadi pulang ngojek, motornya dicuci, ambil BPKB motor, jual. Dapat 7 juta. Cuma kadang-kadang tukang ojek Bu zaman sekarang ini lagunya pada tengik-tengik banget Neng. Tengiknya bagaimana? Tengik dah pokoknya. Ini tukang ojek giliran narik anak perawan, ada tanggul, nggak ada tanggul main rem. Ada tanggul ngerem, nggak ada tanggul ngerem. Pas ditanya sama anak perawan sama anak gadisnya, "Bang, kenapa sih main rem melulu?" Kata tukang ojeknya, "Enak Neng, belakang saya mentok-mentok." Ya. Pas giliran narik nenek-nenek, ada tanggul nggak ada tanggul, main tancep terus main tancep. Kasihan banget nenek-nenek di belakang pegangan jok sampai melintir-melintir. Mana hilang 2 giginya di jalanan. Ya nggak apa-apa, ngojek dapat dikit, yang penting. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu yang sangat saya muliakan, ayo dah kita kembali aja kepada tadi nih pembicaraan kita soal ibu. Soal ibu itu jasanya amat sangat luar biasa. Wahnan ala wahad, lelah di atas kelelahan, letih di atas keletihan, capek di atas kecapean. Nih pengorbanan ibu. Sampai dulu Pak, dulu tuh ada lagu qasidahan yang dipopulerkan oleh tim qasidah Nasidaria. Judul lagunya tentang ibu. Nih lagunya begini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat. Lagunya begini. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Ingat? 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 Kalau masih ada yang ingat, ayo kita nyanyiin bareng-bareng, mau apa enggak? Suaranya dikeluarin ya Neng ya, yang kenceng. Ibu, engkaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi ngelahirin, mengandung ngelahirin, mengandung ngelahirin, mengandung lahir, ngandung lahir. Doyan amat Bu. Tapi insya Allah banyak anak banyak rezekinya, amin ya robbal. Kan kalau kita lihat ke belakang, ke sejarah, orang-orang tua kita terdahulu anaknya jarang, yang sedikit, bener gak Pak? Ini orang sini paling banyak anaknya berapa Bu? 11. Berapa Pak? 12. Ada yang 13. Itu kalau di tempat saya Bu, paling banyak cuman 20. Tapi orang dulu anaknya banyak, hidupnya jarang, yang susah. Kenapa? Karena orang-orang tua kita terdahulu, mereka itu amat sangat rajin-rajin beribadah kepada Allah Subhanahu.
Beda dengan orang zaman saiki, zaman sekarang ini. Zaman sekarang mohon maaf kadang punya anak cuma satu aja ngurusinya Pak, susahnya 17 setan. Setan jangankan 17, satu aja serem. Punya anak cuma satu ngurusinya susahnya bukan main, susah banget. Punya anak cuma satu, datang waktunya malam minggu, bukannya pergi ke majelis taklim, bukannya sowan ke kiai-kiai, bukannya ziarah ke makam para wali-wali, malah dia ngelancong ke rumah ceweknya. Kebetulan ini cowoknya ngelancong naik motor Ninja 4 tak. Sebelum berangkat ini motor dipanasin dulu, berangkat ke rumah ceweknya. Sampai di rumah ceweknya nih malam mingguan, ngucap salam, "Assalamualaikum, ayang embeb." Aa dateng, prepet. Langsung cewekannya Pak ini keluar, jawab, "Kumsalam." Ini ceweknya keluar, Masya Allah. Ceweknya umur 25 tahun, pakai baju adenya umur 4 tahun setengah. Akhirnya itu baju ke atas enggak, ke bawah enggak, itu pusar kelihatan kemana-mana. Belahannya, Masya Allah. Itu kalau ngelihat yang model kayak begitu, jangankan saya yang muda, beliau nih kalau ngelihat yang model kayak begitu pasti ngomong dalam hatinya. Apa kata beliau? Iman si kuat tapi imin dut-dutan coy. Akhirnya nih ceweknya diajak keliling di kota Probolinggo. Dia mampir ke Bromo, dari Bromo capek pulang ke rumahnya. Cuma sebelum pulang dia mampir dulu ke tempat yang sepi, nggak ada lampunya, ada cuman 3 watt, remeng. Itu hati-hati. Kalau lagi berdua-duaan cewek sama cowok, nggak ada siapa-siapa lagi, hati-hati kemasukan setan yang namanya setan uka-uka. Tahu nggak setan uka-uka?